Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar saya upload dulu bahan presentasi saya. Oke, bisa lihat Nurlita di sini bahan presentasi saya, Annelida. Bisa dilihat ya. Presentasi kita hari ini berhubungan dengan film Annelida, lanjutan dari Porifera, Colentrata, Platyhelminthes, Nemathelminthes. Nah, sekarang adalah Annelida. Nah, film-film Annelida ini masih dalam satu kelompok yang sama, ya, kelompok cacing-cacingan atau vermes. Nah, jadi Platyhelminthes, Nemathelminthes sama Annelida itu satu kelompok. Namanya adalah kelompok vermes. Kita lihat film Annelida ini terbagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas Polychaeta, kelas Clitellata, dan kelas Aelosomata. Nah, untuk kelas Polychaeta itu ada dua subkelas, kita lihat di sini, yaitu subkelas Erantia, subkelas Sedentaria. Kedua ini itu hidup di bagian laut, di perairan laut ya. Nah, sedangkan untuk kelas Clitellata itu ada dua subkelas utama, yaitu subkelas Oligochaeta dan subkelas Hirudinea. Nah, jadi subkelas Oligochaeta ini nanti diwakili oleh earthworms atau cacing tanah. Sedangkan untuk subkelas Hirudinea ini contohnya bisa kita jumpai pada lintah. Jadi hari ini nanti akan kita bahas adalah subkelas Oligochaeta, cacing tanah, subkelas Hirudinea, dan dua subkelas dari Polychaeta. Kita mulai dengan kelas Clitellata nanti ya, yang diantaranya adalah subkelas Oligochaeta dan subkelas Hirudinea. Nah, karakteristik utamanya apa? Jadi karakteristik utama yang dimiliki oleh film Annelida ini itu dia bersegmen atau memiliki metamer atau memiliki ruas-ruas di seluruh tubuhnya. Nah, dia terdiri atas kurang lebih 15.000 spesies di dunia dan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kemudian rangkanya itu disebut dengan hydrostatic skeleton atau sistem ekskresinya itu dia punya protonefrit. Kemudian dia sudah punya sistem pencernaan, organ-organ pencernaan makanan secara sederhana, yang disebut dengan crop. Nah, dia juga mempunyai intestin atau usus sederhana. Kemudian sistem saraf pusatnya itu terdiri atas otak dan batang saraf. Kemudian reproduksinya terjadi secara seksual maupun secara aseksual. Sistem indera atau reseptor yang ada pada cacing tanah itu sudah lebih berkembang dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Dilihat dari karakteristik morfologi maupun anatomi yang dimiliki oleh cacing tanah atau earthworm. Untuk subkelas Oligochaeta ini juga dia termasuk scavenger. Dia mengambil atau memperoleh makanan dari bahan-bahan organik yang telah mati. Pada struktur pencernaan makanannya, organ-organ pencernaan makanannya itu sudah jauh lebih berkembang. Tubuh cacing itu terdiri dari ruas-ruas. Nah, di setiap ruas terdapat parapod atau parapodia dan seta. Nah, parapodia dan seta ini merupakan alat gerak pada cacing tanah. Pergerakan pada cacing tanah anteriornya maju, baru kemudian bagian belakangnya itu tertarik ke depan, kan begitu. Nah, pergerakan cacing tanah seperti itu dibantu oleh otot-otot sirkular dan otot-otot longitudinal. Otot-otot longitudinal itu memanjang dari arah anterior ke posterior, sedangkan otot-otot sirkular itu melingkar. Nah, kedua otot ini bekerja saling kontradiktif. Yang satunya itu kontraksi, yang satunya relaksasi. Nah, ini merupakan cara pergerakan hydrostatic skeleton yang dimiliki oleh cacing tanah. Jadi Anda perhatikan, jadi ketika otot-otot longitudinal relaksasi, maka otot-otot sirkular berkontraksi. Akibatnya, tubuh cacing dan bagian anterior terdorong ke depan. Selanjutnya, otot-otot sirkular relaksasi, otot-otot longitudinal berkontraksi, maka yang terjadi adalah
tubuh cacing memendek dan bagian posterior akan tertarik ke arah depan. Ini di bagian yang memendek ini sirkularnya, otot-ototnya relaksasi, otot-otot longitudinalnya berkontraksi. Selanjutnya, ini merupakan sistem peredaran darah pada cacing tanah dibandingkan dengan sistem peredaran terbuka pada serangga. Sistem peredaran darah pada cacing tanah itu dari jantung menuju ke sel-sel dan jaringan organ atau berada dalam pembuluh. Jadi darah yang dialirkan semuanya berada dalam pembuluh. Begitupun darah yang balik menuju ke jantung dari sel-sel jaringan juga tetap berada dalam pembuluh. Sistem peredaran darah terbuka itu dari jantung, darah tidak melalui pembuluh. Begitupun dengan darah yang berasal dari seluruh organ masuk ke jantung itu tidak melalui pembuluh. Berikutnya, sistem saraf. Nah, dia sudah punya ganglia nih. Ganglia itu kumpulan dari sel-sel saraf. Ganglia inilah yang menjadi brain atau menjadi otak pada cacing. Nah, untuk apa? Untuk mengontrol pergerakan. Jadi dalam setiap segmen terdapat ganglion segmen. Dia punya organ indera untuk mendeteksi terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian kita lihat bagaimana sistem pencernaan makanannya, dimulai dari mulut, rongga mulut, kemudian faring, makanan berupa usofagus, menghubungkan ke lambung yang disebut dengan crop dan gizzard. Ini merupakan lambung sederhananya pada cacing, dan kemudian intestin, dan berakhir pada nefridia. Nah, sekarang kita lihat sistem reproduksi pada cacing tanah. Dalam satu individu terdapat 2 gamet, jantan maupun betina. Dia sudah punya ovari, tempat untuk tampungnya sel telur, dan tempat untuk menampung sel-sel spermatozoa yang disebut dengan vesica seminalis. Dan keduanya ini saluran, sehingga keduanya ini tidak bisa dipertemukan. Nah, ini tidak ada spermatozoa ini punya saluran yang nanti akan diberikan ke individu lain, sehingga dia walaupun hermaprodit tapi dia masih membutuhkan individu lain. Ini merupakan sistem ekskresi. Nah, organ ekskresi pada Oligoseta itu disebut dengan nefridia. Nefridia itu ada di bagian setiap segmen. Subkelas Hirudinea itu hampir sebagian besar hidupnya di perairan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Isi absensi di e-learning. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.